Peningkatan prestasi dan performa atlet tidak hanya berasal dari latihan secara rutin saja loh. Ternyata asupan gizi yang seimbang dan teratur juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya peningkatan prestasi dan performa atlet. Oleh sebab itu, atlet membutuhkan pendampingan gizi khusus agar gizi atlet dapat tercukupi. Pada umumnya, atlet hanya berfokus pada penggunaan suplemen untuk peningkatan performa, kemudian mengesampingkan pentingnya gizi seimbang dan pengaturan gizi olahraga. Padahal seharusnya pemenuhan gizi atlet mengacu pada piramida gizi olahraga. Lalu, permasalahan apa aja sih yang seringkali ditemukan pada saat pemenuhan gizi atlet? Untuk masalah yang pertama, ada kurangnya pengetahuan atlet terkait pentingnya pengaturan gizi olahraga. Kurangnya edukasi yang diberikan sehingga membuat asupan makanan atlet juga kurang tepat dan berakibat pada kelebihan berat badan, gagal dalam pengoptimalan masa recovery, serta sulitnya beradaptasi dengan program latihan. Yang kedua, ada pengetahuan tentang gizi dan makanan yang out of date atau sudah tidak terpakai. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan kurangnya update informasi mengenai ilmu tersebut. Yang ketiga adalah variasi makanan yang kurang. Kondisi ini mengakibatkan adanya kebosanan pada atlet terhadap makanan yang disajikan. Masalah yang keempat yaitu ada tenaga gizi yang masih kurang. Di Indonesia, pengalaman tenaga gizi yang terjun langsung dalam bidang gizi olahraga ternyata masih belum banyak. Yang kelima, ada kurangnya biaya induk organisasi atau klub untuk gizi atlet. Padahal ketika atlet masih tetap mengonsumsi makanan setiap harinya, maka disitulah peran tenaga gizi dibutuhkan untuk menentukan jenis, porsi, dan jumlah makanan yang ideal agar performa atlet juga dapat meningkat. Yang keenam adalah padatnya jadwal latihan atlet. Pasti setiap atlet memiliki jadwal latihan yang padat agar dapat menampilkan yang terbaik ketika pertandingan berlangsung. Yang ketujuh yaitu makanan sehat yang tidak mudah untuk didapatkan. Biasanya atlet masih memakan makanan catering yang belum memiliki panduan gizi olahraga. Masalah gizi atlet yang kedelapan adalah atlet yang sering berpergian. Maka dari itu, atlet harus sering beradaptasi dalam berbagai kondisi, sehingga sulit untuk pengaturan pola makan. Yang kesembilan yaitu konsumsi suplemen yang berlebihan. Ketika tidak ada indikasi medis atau landasan ilmiah yang kuat, maka suplemen tersebut bisa menjadi berbahaya bagi performa atlet. Selain menghindari masalah-masalah tersebut, sebenarnya apa aja sih tujuan dari pendampingan gizi pada atlet? Tujuan yang pertama adalah untuk menyesuaikan status gizi dan komposisi tubuh atlet, berat badan yang ideal, massa otot, dan persen lemak dibutuhkan pada fase awal latihan agar dapat mendukung performa atlet dengan maksimal. Tujuan yang kedua adalah menemukan pola makan terbaik untuk atlet. Pola kebiasaan makan meliputi jenis makanan, porsi makan, dan disiplin waktu makan. Biasanya pola kebiasaan makan dilakukan dalam jangka waktu 3-4 bulan secara terus-menerus sampai atlet tersebut dapat menemukan pola makan yang sesuai. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh untuk menghadapi latihan dan pertandingan. Efisiensi metabolisme dan efisiensi pemulihan bisa menjaga performa atlet selama pertandingan maupun latihan. Peran tenaga gizi yaitu membantu agar metabolisme atlet efisien
dengan kemampuan membaca program latihan atlet maupun pendampingan pemenuhan gizi dan pengaturan konsumsi suplemen sesuai dengan cabang olahraga dan kondisi atlet. Jadi, zat gizi sangat penting ya dalam menunjang performa atlet. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Koirunisa Azara dari Ilmu Giziku. Bye!